Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Nurmalita. Saya berasal dari kelas C angkatan 2023. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya tentang dinamika permasalahan praktik hidup ramah lingkungan di tingkat rumah tangga. Dalam tugas ini saya memiliki kesempatan untuk secara kreatif mengekspresikan wawasan dan refleksi saya mengenai tantangan dan peluang yang terkait dengan praktik hidup ramah lingkungan di rumah tangga. Ekspresi sebelumnya tentang praktik green living di tingkat rumah tangga mencakup beberapa wawasan utama, tantangan, dan solusi. Wawasan utamanya termasuk kesadaran akan pentingnya praktik ramah lingkungan seperti pengolahan limbah yang baik, penggunaan energi yang efisien, dan pengurangan penggunaan plastik. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya kesadaran. Nah, beberapa solusinya yaitu termasuk kampanye penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran. Di sini saya mengambil judul yaitu mudahnya menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Mengapa? Karena gaya hidup ramah lingkungan bukanlah suatu hal yang asing, namun tidak semua orang dapat konsisten untuk menerapkannya. Padahal dengan gaya hidup ramah lingkungan memiliki banyak sekali manfaat, terutama untuk kesehatan dan keberlanjutan ekosistem. Dikutip dari berbagai sumber, masyarakat dapat memulai gaya hidup ramah lingkungan dari hal-hal yang terkecil dan mudah terlebih dahulu. Yang pertama mulai dari membiasakan diri kita membawa botol minum. Yang kita ketahui bahwa Indonesia menghasilkan 6,8 juta ton sampah per tahun. Sampah plastik asal Indonesia diprediksi akan terus bertambah jika konsumsinya tak diatur. Plastik juga menjadi sampah yang paling banyak ditemukan di laut. Padahal plastik sulit terurai yang bisa merusak ekosistem laut. Maka dari itu pentingnya untuk mengurangi sampah plastik seminimal mungkin, sama halnya juga dengan menggunakan tas belanja guna menghindari penggunaan kantong kresek atau plastik. Dari kajian wawancara semester lalu, saya mengumpulkan data bahwa para ibu rumah tangga sudah mulai menggunakan produk yang dapat didaur ulang atau ramah lingkungan seperti contohnya tas belanja dari kain. Mereka berusaha keras untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di rumah mereka dan mendorong anggota mereka untuk melakukan hal yang sama. Yang kita bisa lihat dari contoh gambar tersebut yaitu pemanfaatan bahan layak pakai yang dapat didaur ulang menjadi produk ramah lingkungan seperti tas belanja yang terbuat dari sisa bahan atau yang terbuat dari kain perca. Kain perca adalah kain sisa dari pembuatan pakaian. Kain perca biasa didapat dari konveksi atau penjahit-penjahit rumahan. Walaupun merupakan sisa dari pembuatan pakaian, ternyata kain perca ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Nah, yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia ini masih banyak sekali yang menggunakan kemasan non-ramah lingkungan seperti masih banyak menggunakan kantong kresek atau kantong plastik saat berbelanja. Dengan keadaan seperti inilah saya mencoba memberikan solusi kepada responden untuk mengubah kebiasaan tersebut menjadi lebih baik, sehingga dapat mengurangi pemakaian sampah plastik. Jika penggunaan sampah plastik makin meningkat, akan mempengaruhi kehidupan manusia dan juga akan berdampak bagi lingkungan hidup, seperti berbahaya bagi keberlangsungan rantai makanan, mencemari air dan tanah, pemanasan global, dan polusi pada udara. Oleh karena itu, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sangatlah penting untuk menjaga kehidupan kita dan lingkungan. Nah, gimana sih cara kita untuk mengatasi pengurangan sampah plastik? Yaitu dengan membawa kantong belanja sendiri, tidak menggunakan sedotan plastik, dan hindari membeli makanan dan minuman kemasan plastik. Yang kedua, yaitu pemanfaatan sampah botol plastik
untuk pot tanaman. Sampah botol plastik bisa menjadi masalah jika dibuang sembarangan. Sampah botol plastik ini bisa dimanfaatkan sebagai pot tanaman. Ada banyak cara pemanfaatan sampah botol plastik. Botol plastik menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah yang mengambang bebas di lautan. Betapa tidak gaya hidup manusia zaman sekarang yang serba praktis membuat penggunaan botol sekali pakai itu tak dapat dihindari. Daripada merugikan alam atau bahkan diri kita sendiri, ada sebaiknya kita mulai berpikir untuk memanfaatkan sampah botol plastik yang digunakan. Penggunaan botol plastik sebagai pot bisa jadi salah satu solusi untuk pengurangan sampah. Selain untuk memperindah lingkungan, pemanfaatan ini juga berguna untuk mengurangi sampah plastik. Sementara tanaman yang ditanam di pot ini juga membuat udara lingkungan menjadi lebih bersih, sejuk, dan segar. Yang terakhir, yaitu merawat tanaman di rumah. Apakah merawat tanaman di rumah termasuk dalam konsep green living atau gaya hidup ramah lingkungan? Ya, merawat tanaman bisa dianggap sebagai bagian dari gaya hidup ramah lingkungan. Merawat tanaman dapat membantu mengurangi jejak karbon, meningkatkan kualitas udara di sekitar kita, dan mendukung keberagaman hayati. Selain itu, merawat tanaman juga dapat mengajarkan kita tentang siklus alam dan bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, apa sih dampak yang ditimbulkan jika kita tidak merawat tanaman? Nah, yang kita ketahui, jika tanaman tidak dirawat, pasti tanaman itu akan menjadi layu karena kurangnya asupan air. Padahal tanaman tersebut harus mendapat air yang cukup. Makanya kita perlu menyiram tanaman sebanyak 2 kali, yakni di pagi dan sore hari. Sekian hasil tugas saya untuk kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.